Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa, perkenalkan, nama saya Ustadz Oji Fahru Roji dari Yayasan Yasir Bani Salam. Pada kesempatan malam hari ini saya diundang oleh rekan saya, yaitu Ustadz Nasihin. Beliau adalah pimpinan Rotibul Hadad yang rutin setiap malam Jumat dilaksanakan. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya dapat berkunjung ke jamaahnya Bapak Ustadz Nasihin mensosialisasikan, yaitu dakwah bil Quran, pengobatan dengan metode Al-Quran sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, wa nunajjilu minal Qur'ani ma huwa shifa, bahwa Al-Quran diturunkan untuk penyembuhan. Saya juga di lembaga dakwah, yaitu alhamdulillah sekarang sudah menjadi sayapnya ormas Islam terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Saya belum bisa menyebutkan ormasnya karena saya di sini membawa atas nama lembaga sendiri, jadi belum bisa membawa lembaga sebesar itu. Pemirsa semuanya, bahwa pengertian ruqyah adalah, ruqyah itu ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan kepada orang-orang yang sakit sesuai keluhan-keluhan yang ada di area-area tertentu. Seperti sakit kepala, yang dibacakan adalah surat Al-Hasr ayat 21, kemudian surat Ar-Ra'd ayat 31. Pemirsa yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikanlah Al-Quran yang kita baca sehari-hari pedoman kita yang diwahyukan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kita semua dianjurkan untuk berobat menggunakan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran untuk pengobatan, bahwasannya Al-Quran itu adalah obat bagi makhluk yang sakit. Semua makhluk, baik itu manusia juga tidak pandang ras dan agama, sekalipun itu orang non-muslim, kalau minta diobati dengan Al-Quran, kita obati dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu diturunkan untuk penyembuh bagi makhluk yang sakit. Di sini bahasanya makhluk yang sakit. Sekalipun itu hewan, kalau dia kesakitan, kita obati dengan Al-Quran. Jadi bukan manusia saja, makhluk pun, hewan pun yang sakit, kita obati dengan Al-Quran. Begitupun manusia yang non-muslim, kalau minta diobati, kita obati dengan Al-Quran. Karena kita adalah sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu adalah Tuhannya semua makhluk. Kita lihat di dalam surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ayat ketiga menerangkan ilahin nas, bahwa Allah adalah Tuhannya manusia, bukan ilahul mu'minin, bukan ilahul muslimin. Allah itu bukan Tuhannya orang Islam saja, bukan Tuhannya orang mukmin saja, tapi Tuhannya semua manusia. Non-muslim sekalipun, kalau minta diobati dengan Al-Quran, kita obati dengan Al-Quran. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan praktek pengobatan. Yang pertama yaitu sakit yang ada di area kepala. Karena sakit yang ada di area kepala sampai sakit
yang ada di sekitarnya, seperti sakit telinga, sakit gigi, kemudian ke bawah sakit dada, sakit punggung, sakit perut, sakit tulang ekor belakang, sakit kaki, semua ada ayat-ayatnya untuk penyembuhan. Jadikanlah Al-Quran obat yang pertama dan utama bagi makhluk yang sakit. Namun Al-Quran adalah sama seperti obat-obatan, yaitu sama dalam arti itu adalah sebagai syariat. Baik itu Al-Quran, baik itu obat-obatan, itu adalah syariat. Hakikatnya adalah Allah lah Sang Maha Penyembuh. Makanya kita dianjurkan kalau berobat itu niat sambungkan hati kepada Allah, sambungkan pikiran kepada Allah, niat berobat. Kalau kita minum obat-obatan seperti obat apotek, obat warung, herbal, dan lain sebagainya, kita niatkan dalam diri kita, yaitu niatnya Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu sifa'a minallahi ta'ala li'illati. Ya yang terakhir adalah ya mutakalim, jadi ditujukan kepada diri sendiri. Lain kalau kita mengobati anak kita, niatnya beda. Misalkan anak kita namanya Fatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sifa'a minallahi ta'ala li'illati Fatimah. Ya terakhir dalam kalimah illati jangan dipanjangkan. Sebab di situ tidak ada ya mutakalim kalau buat orang lain. Li'illati Fatimah atau li'illati siapa namanya di situ dicantumkan. Gitu. Kalau kita minum obat-obatan, obat apapun yang kita minum, niatlah kita berobat kepada Allah untuk penyakit yang kita alami. Para hadirin semuanya, para pemirsa channel Syifa Assalam, langsung saja kita praktekkan kepada salah satu yang hadir di sini. Mangga silahkan kita ruqyah kepala, supaya insya Allah dengan izin Allah area sakit yang ada di area kepala disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Maka silakan berbaring. Ya, langsung berai gitu. Udahan sih. Ayo kali makan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa channel Syifa Assalam, pada kesempatan malam hari ini kita akan praktekkan pengobatan dengan cara ruqyah, yaitu ayat-ayat Al-Quran. Ruqyah yang akan digunakan yaitu menggunakan surat Al-Hasr ayat 21 dan surat Ar-Ra'd ayat 31. Kita tanya dulu keluhannya, apa yang dikeluhkan? Pusing. Kepalanya pusing. Tiap hari pusing terus. Jadi Al-Quran itu obat untuk penyakit medis dan non medis. Ada yang beranggapan bahwa ruqyah itu hanya untuk penyakit gangguan jin, gangguan sihir, pengaruh ain dan lain sebagainya. Padahal yang sebenarnya Al-Quran adalah untuk penyembuhan penyakit medis ataupun non medis, atau gangguan jin atau gangguan sihir, pengaruh ain dan lain sebagainya, yaitu obatnya satu adalah Al-Quran. Keluhannya sakit di kepala ya. Kepala terasa pusing, berat ya. Namanya siapa? Pauji. Oke pemirsa, pada kesempatan ini mari kita obati. Pertama yang harus dilakukan adalah tingkatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebagai yang membacakan Al-Quran, praktisi ruqyah, akan membacakan Quran yang indikasinya ayat tersebut untuk menyembuhkan penyakit yang ada di area kepala. Syaratnya satu, kita harus yakin bahwa Al-Quran adalah
diturunkan oleh Allah sebagai sifat, sebagai obat. Anda yakin dengan Al-Quran? Yakin ya, bahwa Al-Quran adalah untuk penyembuh. Insya Allah saya bukan yakin lagi, tapi lebih dari yakin. Saditun yakin, bahasa Sunda namanya. Yang pertama kita harus yakin bahwa Al-Quran adalah untuk obat, untuk penyembuh. Yang kedua, konsentrasi, sambungkan pikiran, hati, dan pikiran, ya, sambungkan pikiran dan hati kepada Allah, mengharap kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tidak ada zat yang bisa menyembuhkan, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat Al-Quran hanyalah syariat, ya, syariat, sama obat-obatan juga syariat. Yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya kita bacakan dulu, yaitu sholawat yang sudah sangat terkenal sekali. Sholawat untuk penyembuhan berbagai macam penyakit, terutama yaitu khususnya di area perut, yaitu sholawat tibil kulub atau sholawat syifa. Ini sudah sangat terkenal sekali di kalangan praktisi ruqyah, di kalangan ibu-ibu pengajian, di kalangan bapak-bapak pengajian. Semua menggunakan sholawat syifa, adalah sholawat yang sudah nempel di mulutnya orang-orang kaum muslimin muslimat. Oleh sebab itu, sebelum kita mulai pengobatan ini, mari kita bacakan bersama-sama sholawat tibil kulub. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa hiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa niyaiha wa qutil arwahi wa qidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa niyaiha wa qutil arwahi wa qidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Oke pemirsa channel As-Syifa, Syifa Assalam, yang menonton video kali ini, yang merasa kesakitan kepalanya bertahun-tahun belum sembuh, atau berbulan-bulan, atau sembuh kambuh, silahkan ikuti, yaitu dengarkan bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran yang indikasinya untuk penyembuhan yang
berada di sakit yang berada di area kepala, yang pada malam hari ini, pada kesempatan ini menonton, yang ingin sembuh sakit kepalanya, silahkan tonton videonya, lalu ikuti petunjuk saya. Sediakan air 1 botol, kemudian dipegang dengan menggunakan tangan kiri, tangan atas diusap-usap di kepala sambil niat ya. Yang pakai kerudung, yang pakai peci, yang pakai topi dibuka dulu. Tempelkan telapak tangan, diusap-usap sambil mendengarkan ayat-ayat yang akan saya bacakan. Oke, siap. Air disediakan. Kemudian sambungkan hati dan pikiran kepada Allah, niat berobat kepada Allah. Siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sifa'a minallahi ta'ala liillati. Aku berniat menyembuhkan penyakit saya, berobat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk penyakitku. Siap, pegang di kepala. Yang pertama adalah surat Al-Hasr ayat 21. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul ajijul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusrikun. Masih surat Al-Hasr ayat 21, diulang-ulang sampai 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wassahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul ajijul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusrikun. Wallahu alladzi la ilaha illahu War-Rahmanur Rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-Malikul Quddus salamul mu'minul muhaiminul ajijul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusrikun. Pemirsa, membacakan ayat sampai tiga kali itu adalah minimal ya. Minimal, maksimalnya bisa 7 kali, bisa 9 kali, sampai benar-benar sinyal itu hadir, sampai benar-benar sinyal itu ada. Ayat selanjutnya yang akan kita bacakan adalah surat Ar-Ra'd ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu aw qutti'at bihil ardu aw kullima bihil maut bal lillahil amru jami'a. Afalam yai'asil ladzina amanu allau yasha Allahu lahadan nasa jami'a. Wala yazalul ladzina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun aw tahullu qariban min darihim hatta ya'tiya wa'dullah innallaha la yukhliful mi'ad. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu aw kuntiat bihil ardu aw kullima bihil maut bal lillahil amru jami'a. Afalam yai'asil ladzina amanu allau yasha Allah Allahu lahadan nasa jami'a.
ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebaiknya kita membacanya berulang-ulang, ya, berulang-ulang sampai benar-benar sinyal itu ada, karena ibaratnya kita seberapa dalam penyakit itu, kalau kedalaman penyakit itu 100 meter misalkan, kita menyambungnya dengan ayat-ayat Al-Quran, umpamanya cuman baru 3 kali, baru 30 meter, sambungannya gantarnya belum nyampe ke titik penyakit. Makanya terus berulang-ulang ya, minimal 3 kali, maksimalnya adalah tidak terbatas. Bisa, tapi yang terpenting adalah ganjil 3, 7, 9, 21, 41 sampai tidak terbatas gitu. Insya Allah semakin banyak yang kita bacakan, semakin potensi kesembuhan itu semakin dekat, kesembuhan itu semakin ada ya. Oke pemirsa yang dirahmati Allah, untuk video kali ini kita praktek ya, sakit yang ada di area kepala. Pada video berikutnya nanti kita akan pengobatan sakit yang ada di area gigi, kemudian sakit yang ada di area tenggorokan, kemudian ke bawah sakit yang ada di area dada. Semua ayat-ayatnya ada di dalam Al-Quran. Ingat, Al-Quran adalah untuk penyakit, pengobatan penyakit medis dan non medis ya, bukan penyakit non medis saja, tapi penyakit medis juga bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Seperti itu. Nanti setelah video kita nyampe ke kaki ya, di kaki juga berarti ada rematik, ada asam urat. Nah nanti kita dengan Al-Quran juga ya. Mungkin nanti ada ramuan-ramuan, yaitu seperti serbuk daun bidara, minyak zaitun, kemudian kalau penyakit itu terindikasi gangguan sihir atau gangguan jin, kita menggunakan garam asma, garam yang sudah diruqyah, ditaburkan di rumahnya, di pekarangan rumahnya ya. Nanti itu metode ke depan. Namun terakhir yang perlu masyarakat ketahui, ini banyak masyarakat yang belum tahu, bahwa di samping sihir itu ada yang lebih berbahaya, ada yang lebih berpotensi dari sihir itu, lebih dahsyat dari sihir, lebih cepat dari sihir, yaitu adalah penyakit ain, pengaruh ain. Penyakit ain itu adalah ada ya, al-ainu hakun yahduruha sayatin. Ain itu ada, setanlah yang mendatangkannya. Hampir sama jenisnya, sama sihir ya. Ain sama sihir itu hampir sama. Orang kalau mau melakukan sihir, ketika dia keluar rumah mau mencari penyihir ya, setelah di perjalanan takut dosa, kira-kira jadi tidak nyihirnya? Tidak jadi. Ketika dia mau berniat melakukan sihir karena kebencian kepada seseorang, kemudian dia tidak punya uang, dia mengurungkan niatnya karena tidak ada uang. Setelah sampai di rumah si penyihir, ternyata duitnya kurang, dia juga tidak jadi menyihir. Tapi pengaruh ain itu adalah gratis. Ya. Apakah ain itu?
Ain lebih berbahaya dari sihir. Ain lebih berpotensi dari sihir. Ya, ain itu adalah penyakit dari mulut seseorang yang hasad. Ya, makanya turun Al-Quran yaitu Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Karena orang yang hasud setelah dia berkomentar, ya, contoh seperti komentar seperti ini. Si A berkomentar kepada si B, ya. Nanti harta lu habis. Karena si A itu hasud kepada, dia itu iri kepada hartanya si B. Dia mengucapkan dengan penuh kebencian, dengan penuh hasad, dia mengucapkan nanti hartanya habis. Maka di situ selalu ada setan di dekat dia menyambar ucapan tersebut, sampailah kepada target, sakitlah badannya si target. Itulah pengaruh ain. Tapi yang melakukan pengaruh ain itu, yang melakukannya tidak merasa dia itu melakukan. Itu yang masyarakat belum banyak tahu. Taunya masyarakat sekarang tahunya sihir aja gitu. Padahal ada yang lebih mantap dari sihir, yaitu ain, ya. Dan Nabi pun menjelaskan, seandainya ada yang mendahului takdir, itu adalah ain, ya. Karena ain itu, orang yang terkena ain kalau ke dokter ada ke alat-alat medis itu ketahuan ada. Itu nanti saya ceritakan, nanti kalau saya mengobati orang yang terkena ain, ya, praktek orang yang terkena ain, nanti saya ceritakan kronologisnya seperti apa. Orang yang kena pengaruh ain itu penyakitnya bisa dioperasi. Karena kelihatan oleh alat medis, ya, kelihatan oleh alat medis ini harus dioperasi, ternyata dioperasi. Tapi setelah baru sampai gerbang rumah sakit terasa sakit lagi, di alat, ya, di di komputer ada lagi penyakitnya, operasi lagi sampai 3 kali gitu. Tapi ternyata karena itu karena itu adalah penyakit ain, ya, maka disembuhkan oleh pelakunya. Nanti saya terangkan di video berikutnya. Oleh sebab itu ikuti terus channel Sifa Assalam, kita sama-sama saling berbagi ilmu, ya. Karena saya juga tujuannya di sini bukan untuk pengobatan saja, tapi adalah saya di lembaga dakwah mendakwahkan Al-Quran sebagai sifat. Terakhir dari saya, jadikanlah Al-Quran adalah obat yang pertama dan utama bagi makhluk yang sakit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.